Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurifina Anastasia dari Universitas Bung Karno, Prodi Ilmu Komunikasi semester 1 akan menjelaskan beberapa materi yaitu sebagai berikut. Untuk memenuhi tugas mandiri saya, yang pertama, sebut dan jelaskan manfaat belajar ilmu ekonomi. Yang pertama itu, setiap manusia pasti berusaha untuk mengatur kebutuhan ekonominya. Yang kedua, ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun besar seperti negara. Karena ilmu ekonomi ini dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusianya. Yang ketiga, ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakatnya. Yang keempat, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti atau cermat serta ekonomis. Yang kelima, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar dapat mampu mengatur atau mengolah nilai nominal dengan bijak dan baik. Yang keenam, mempelajari ilmu ekonomi sangat penting dan hal pokok bagi setiap masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga, yaitu tujuannya agar dapat dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhannya terlebih dahulu, atau dengan maksud lain, keperluan yang terpenting atau terdesak terlebih dahulu. Yang ketujuh itu, mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berwirausaha maupun mengolah kebutuhan ekonominya. Yang kedua itu ada mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama itu ekonomi mikro. Dalam artian mikro adalah kecil, yang berarti ilmu ekonomi mikro merupakan suatu ilmu yang hanya mempelajari tentang kegiatan ekonomi, namun dalam ruang lingkup yang kecil, dan biasanya untuk membahas tentang cara suatu individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Contohnya tuh kayak mengelola keuangan di suatu perusahaan, atau bisa dilihat dengan mengelola keuangan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Sedangkan kalau makroekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhannya dan mengambil ruang lingkup yang lebih luas lagi dan diikutsertakan dengan penelitian yang lebih mendalam. Contohnya tuh kayak seperti perilaku konsumen, perilaku produsen, penawaran barang dan jasa, permintaan barang dan jasa, investasi, biaya produksi, jalannya distribusi barang dan jasa, tentang pendapatan dan kerugian, dan sebagainya. Yang ketiga itu tentang faktor-faktor permintaan dan faktor penawaran. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Itu ada harga barang. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, kualitas barang. Yang keempat, harga barang lainnya. Yang kelima itu jumlah penduduk. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama biaya produksi, teknologi, bencana alam, dan kebijakan pemerintah. Yang keempat, sebut dan jelaskan 4 faktor yang menentukan elastisitas harga. Yang pertama tuh ada tingkat substitusi. Jadi itu semakin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan akan naik intensitasnya. Yang kedua itu jumlah pemakaian. Banyak pemakaian, permintaan akan suatu barang itu akan makin naik intensitasnya. Yang keempat, sebut dan jelaskan 4 faktor yang menentukan elastisitas harga. Yang pertama tuh ada tingkat substitusi. Semakin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan makin inelastis. Yang kedua tuh ada jumlah pemakai. Makin banyak pemakai, permintaan akan suatu barang makin inelastis. Yang ketiga, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastis. Yang keempat tuh ada jangka waktu. Permintaan atas suatu barang juga akan mempengaruhi terhadap elastisitas harga. Sekian dan terima kasih.